Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrohmanirrohim. Kita harus berbuat sesuatu, Pak Karso, sebelum terlanjur parah. Tunggu. Disutradarai oleh Ismail Subarjo, film ini berkisah tentang pertunangan antara Lintang dan Bayu yang berasal dari keluarga terpandang. Mereka menantikan waktu yang tepat untuk melangsungkan pernikahan sesuai weton dan hari baik. Dalam penantian itu, Lintang mulai mengalami perubahan fisik yang signifikan. Perutnya kian membesar seperti wanita hamil tua. Bayu dan Lintang bersikeras bahwa mereka belum pernah melakukan hubungan terlarang. Naasnya, keluarga tidak ada yang percaya. Lintang dan Bayu dipaksa melakukan sumpah pocong untuk membuktikan perkataan mereka itu. Jika mereka berbohong, maka kutukan pocong akan terus menghantui. Benarkah Lintang dan Bayu masih suci? Lantas, siapa orang yang tega membuat Lintang menderita? Berikut ceritanya. Kisah bermula di pedesaan asri yang terletak di kaki Gunung Merapi. Kisah Lintang dan Bayu santer dibicarakan oleh penduduk dari desa yang saling bersebelahan itu. Mereka menaruh rasa prihatin atas tragedi menyayat hati yang dialami dua sejoli. Di tengah pertunjukan jadilan yang digelar di dalam kampung, warga Duku Atas dan Duku Bawah menjadi saksi dari kisah yang sangat tragis. Dan film pun dimulai. Sebagai warga asli Duku Bawah, Sawung sudah membantu di rumah Pak Joyo untuk menyiapkan keperluan pertunangan Bayu dan Lintang. Pagi itu, ia keluar dari rumah Lintang dengan membawa sepeda untuk menjemput Bayu. Di waktu yang sama, keluarga Bayu baru berangkat dari rumahnya bersama seluruh keluarga besar yang membawa seserahan. Di halaman depan rumah, daun tembakau tampak dijemur tanpa dirajang terlebih dahulu. Lereng Gunung Merapi menjadi tempat yang cocok untuk menanam tembakau. Karena rumah Lintang berada di desa sebelah, rombongan keluarga Bayu berjalan kaki melintasi jalan tanah dan jembatan kayu. Sawung menghadang sahabatnya itu untuk mendampingi perjalanannya sampai ke rumah Lintang. Ibu Bayu menyapa Sawung sambil berkata jika Sawung seharusnya sudah datang sejak kemarin dan menginap di rumahnya. Sawung mengaku tidak bisa karena membantu persiapan acara di rumah Pak Joyo, ayah Lintang sendiri. Bayu meminta pembantunya yang bernama Kartono untuk mengurus sepeda milik Sawung. Pak Lurah memuji keseriusan Pak Joyo yang membuat acara serah-serahan secara besar-besaran hingga suara tabuhan terdengar dari desa mereka. Di waktu yang sama, Lintang memeriksa ke dapur dan bercengkrama dengan Simbok. Ia menanyakan daging ayam yang terlambat diolah. Simbok menjelaskan jika ayam itu digunakan sebagai tambahan untuk menjamu para penari jadilan. Lintang kembali bertanya apakah ayam yang dituangkan ke baskom hendak dimasak juga? Simbok membenarkan hal itu. Dari adat Jawa dulu, darah ayam dikenal sebagai sebutan saren dan sering dikonsumsi seperti hati ayam. Lintang meminta Simbok untuk tidak menyajikan saren pada keluarga Bayu. Duku Atas memang mayoritas beragama Islam dan tidak makan saren. Ibu meminta Lintang agar jangan khawatir dengan urusan dapur. Apalagi putrinya itu sudah berdandan cantik dan juga wangi. Ia mengajak Lintang untuk masuk ke dalam kamar sambil menunggu kedatangan Bayu. Di tempat lain, Bayu masih berjalan bersama rombongan. Banyak warga yang menyaksikan kedatangan rombongan itu di depan rumah mereka masing-masing. Sawung sudah menyiapkan cincin untuk Bayu. Ia memakaikan cincin ke jari manis sahabatnya sambil berkata jika cincin itu bisa menambah wibawa serta harisma Bayu di acara serah-serahan nanti. Bayu sebenarnya kurang percaya dengan hal-hal tersebut. Sawung memberikan satu cincin lagi dan berpesan agar cincin itu diberikan kepada Lintang sebagai tanda ikatan cinta yang suci. Bayu sangat senang dengan kebaikan sahabatnya itu karena di zaman dulu belum lazim pertunangan menggunakan cincin. Kedatangan mereka disambut dengan kesenian tari tradisional yang ramai dikunjungi tetangga sekitar. Anak kecil yang antusias menunggu mempelai laki-laki sampai memanjat pohon ke atas untuk menyaksikan kedatangan mereka. Begitu rombongan tiba di rumah Lintang, anak kecil itu langsung turun sambil berteriak kencang bahwa calon pengantin sudah tiba. Tepat di saat rombongan memasuki halaman, penari menggunakan kostum sapi hitam untuk menyambut tamu agung. Tetangga yang melihat kemewahan acara itu sampai heran karena baru tunangan sudah meriah seperti itu.
Ternyata Lintang adalah anak tunggal yang masih gadis dan berwajah rupawan. Pantas saja orang tua Lintang menggunakan seluruh hartanya untuk membahagiakan putri tercinta. Tetangga Lintang ikut membicarakan calon suami Lintang yang merupakan anak orang terpandang dan terkaya di dukuh atas. Dalam pagelaran jatilan itu tampak sosok pria misterius berjanggut panjang yang terus mengintai. Paman Lintang mewakili keluarga Joyo Sentiko untuk menerima tamu calon besan yang duduk di hadapan keluarga besar. Kyai Maskur turut hadir dalam acara serah-serahan itu untuk mendoakan kedua mempelai. Sawung berusaha memastikan semua berjalan lancar. Ia memeriksa dupa dan sajen yang sudah dinyalakan di bagian belakang rumah. Di waktu yang sama, Pak Lurah memberi sambutan penuh bahagia atas bersatunya dua insan yang menambah kerukunan dan persaudaraan antar warga. Ia yakin hubungan dukuh atas dan bawah akan semakin erat dengan bersatunya keluarga Joyo Sentiko dan juga Pak Karso Utomo. Saya ucapkan selamat kepada kedua calon mempelai, Bayu dan Lintang. Pak Lurah meminta Lintang dan Bayu untuk maju ke depan agar Kyai Maskur bisa mendoakan mereka berdua. Kyai Maskur menegaskan bahwa semua tamu undangan akan menjadi saksi bahwa Lintang dan Bayu telah terikat dengan pertunangan. Meski demikian, mereka belum menjadi suami istri yang sah secara syariah dan harus saling menjaga kesucian. Lintang dan Bayu diberi petua agar menjaga satu sama lain dari perilaku yang terlarang. Karena pernikahan hendak dilaksanakan 6 bulan lagi, Kyai Maskur meminta mereka berdua untuk bersabar dan jangan buru-buru melakukan hubungan suami istri. Sebagai tanda resmi pertunangan, Kyai Maskur mempersilahkan Bayu dan Lintang untuk berjabat tangan. Setelah menyalami tangan gadis pujaan hati, Bayu langsung memakaikan cincin yang diberi Sawung tadi pagi. Tepat di saat cincin itu melingkar di jari Lintang, gempa bumi melanda lereng gunung hingga lampu dan gelas ikut berguncang. Sebagai tokoh masyarakat, Pak Winoto percaya jika Eyang Penjaga Gunung Merapi ikut memeriahkan acara seserahan itu. Setelah acara usai, keluarga Karso Utomo langsung pamit pulang dan berjalan kembali ke dukuh atas. Keluarga Lintang turut mengantar hingga ke halaman depan rumah. Lintang justru berlari masuk ke dalam kamar mandi karena terasa mual dan muntah-muntah. Ibu panik melihat putrinya itu dan berlari menyusul ke kamar mandi. Ia tidak menaruh curiga karena putrinya memang banyak kegiatan sejak beberapa hari yang lalu. Ibu berpikir jika Lintang hanya masuk angin biasa. Beberapa hari setelah pertunangan, warga desa mulai merasakan firasat kurang tentram. Beberapa orang merasakan adanya perubahan atmosfer di desa mereka itu. Banyak yang percaya akan datang malapetaka dan musibah. Apalagi gempa bumi yang melanda di hari pertunangan Bayu dan Lintang masih menjadi topik pembicaraan hangat di kalangan warga desa. Mereka menduga ada yang aneh dengan gempa itu karena kondisi Gunung Merapi sedang tenang dan tidak menunjukkan aktivitas vulkanik. Sementara itu, Bayu duduk di ruang tamu bersama keluarganya. Sebagai juragan tembakau, Bayu bekerja mengirim berbagai pesanan dari pabrik rokok. Sementara itu, Lintang sibuk membuat rujak bersama teman-teman sekampung di rumah. Ibu Lintang panik dan lari ke dapur. Ia bertanya pada Boyem sejak kapan Lintang sering minta rujakan. Ibu makin curiga karena sebulan yang lalu Lintang belum datang bulan. Ibu Lintang langsung bercerita pada suaminya tentang kondisi Lintang yang diduga berbadan dua. Pak Joyo mendakapi prasangka istrinya dengan tenang sambil menegaskan bahwa mereka tahu betul watak Lintang seperti apa. Selain itu, Bayu berasal dari keluarga yang religius. Dugaan kehamilan Lintang bagi Pak Joyo hanya sekedar ujian sebelum melangsungkan pernikahan. Ibu menjelaskan rasa khawatirnya di mana kondisi Lintang bisa menjadi bahan gunjingan bagi para tetangga. Warga desa bawah masih menjunjung tinggi petuah dari nenek moyang. Mereka tidak boleh berbuat kotor atau zina karena perbuatan itu bisa mendatangkan bala dan musibah besar. Mendengar hal itu, Pak Joyo mulai memikirkan nasib Lintang sambil menghela nafas panjang. Malam harinya, orang tua Lintang bertamu ke rumah Pak Winoto untuk membicarakan rencana pernikahan Lintang agar dimajukan dari jadwal semula. Ibu sangat setuju, namun ia bingung harus berkata apa pada keluarga Karso Utomo. Ibu masih menuduh Bayu sebagai pria yang menghamili putrinya. Winoto meminta Ibu Lintang untuk tetap tenang. Ia sendiri yang akan bicara pada Pak Karso agar kabar kehamilan Lintang tidak terdengar oleh warga desa. Pak Joyo sendiri masih belum yakin dengan kabar desas-desus itu. Ia hendak menanyakan sendiri ke Lintang agar terkuak apa yang sebenarnya terjadi. Ibu justru takut jika mereka mendesak Lintang untuk berkata jujur yang ada nantinya putrinya nekat melakukan hal yang lebih gila.
Setelah istri Pak Winoto menyajikan minuman, Pono menyusul ke rumah untuk memberi kabar buruk. Ia berkata bahwa Lintang sakit lagi dan muntah-muntah tanpa henti. Pak Joyo langsung meminta Pono untuk merahasiakan kondisi Lintang yang sakit-sakitan itu. Pono meminta maaf karena saat ia berlari menuju ke rumah Pak Winoto, Pono bertemu dengan Mario dan menceritakan kondisi Lintang. Hari berikutnya, Pak Winoto pergi ke rumah Pak Karso Utomo. Mendengar kehamilan Lintang, Pak Karso langsung mengucap istighfar. Tanpa pikir panjang, Pak Karso langsung setuju dengan merencanakan pernikahan Lintang yang diajukan dari jadwal semula. Ibu Bayu meminta agar mereka tidak gegabah dalam memutuskan perkara besar. Ia ingin mendengar sendiri dari Bayu apakah benar putranya itu berbuat demikian dengan Lintang. Adik Bayu menyajikan minuman di mana Pak Karso menanyakan keberadaan Bayu. Endang berkata jika kakaknya itu baru saja pulang dan sedang mandi. Pak Karso langsung ke belakang dan bertanya pada Bayu apakah benar putranya itu melakukan hubungan terlarang dengan Lintang. Bayu langsung terkesiap mendengar kabar itu. Ia bersumpah jika dirinya tidak pernah menodai gadis manapun, apalagi berani merusak kehormatan calon istrinya sendiri. Pak Karso percaya dengan ucapan Bayu yang berani bersumpah atas nama Allah. Namun jika kehamilan Lintang itu benar, maka ada laki-laki yang sudah menggaulinya. Pak Karso meminta Bayu untuk memikirkan rencana pernikahannya dengan Lintang karena benih dalam perut gadis itu bukan anaknya. Bayu termenung dan berkata jika dirinya tetap mencintai Lintang dengan sepenuh hati. Bayu tidak mau mempercayai rumor itu sebelum bertemu Lintang dan menanyakan langsung pada calon istrinya itu. Pak Karso menjelaskan pada Pak Winoto tentang apa yang sebenarnya terjadi. Bayu tetap akan menikahi Lintang, namun bukan Bayu yang menghamili gadis itu. Begitu mendengar kabar dari Winoto, Ibu Lintang langsung marah besar. Ia merasa dihina dengan ucapan Bayu yang tidak mengakui perbuatannya. Pak Joyo meminta istrinya untuk tetap sabar karena mereka berada di pihak si wanita. Winoto mendesak Pak Joyo untuk membicarakan hal itu pada Lintang secara langsung. Ibu memanggil putrinya untuk duduk di ruang tamu bersama ayah dan pamannya. Pak Joyo berusaha menata kalimat agar tidak terkesan menyudutkan Lintang. Mula-mula Pak Joyo berkata jika dirinya sudah tidak sabar ingin menimang cucu. Ia bercerita jika Paman Winoto sudah menemui keluarga Bayu untuk mempercepat jadwal pernikahan yang semula 6 bulan menjadi bulan depan. Pak Joyo sedikit berbohong dan mengatakan jika Bayu menolak rencana percepatan itu. Lintang justru membela Bayu dan berkata jika mereka berdua sudah sepakat untuk melangsungkan pernikahan 6 bulan ke depan. Selain itu, mereka baru bisa memikirkan punya anak setelah usaha Bayu mapan, yaitu sekitar 2 tahun lagi. Ibu langsung bertanya bagaimana nasib Lintang karena rencana itu dirasa terlalu lama. Lintang bingung dan bertanya apakah dirinya sudah terlihat tua. Pak Winoto tertawa mendengar hal itu. Ia bercerita jika istrinya dulu juga tidak mengetahui ada perubahan yang terjadi di tubuhnya. Winoto berkata jika istrinya sering muntah dan minta dibelikan jambu 1 keranjang di saat tamu bulannya tak kunjung datang. Saat itu istri Pak Winoto masih belum tahu jika dirinya hamil karena masih terlalu muda untuk menyadari segala perubahan itu. Lintang terhenyak mendengar cerita pamannya itu dan langsung masuk ke dalam kamar. Ia menangis karena dituduh hamil oleh Pak Leknya sendiri. Ibu mengusap kepala putrinya itu sambil berkata jika mereka tidak marah dengan apa yang sudah terjadi. Lintang menegaskan jika dirinya sedang tidak hamil. Ia justru berkata apakah dengan berjabat tangan seorang wanita bisa langsung hamil? Saya tetap suci. Kami tidak pernah melampaui batas. Ibu menjelaskan bahwa Lintang bukan Siti Maryam yang mengandung Nabi Isa tanpa melakukan hubungan dengan lelaki manapun di muka bumi. Lintang juga bukan Dewi Kunti yang melahirkan Adipati Karno hanya dengan disebabkan oleh sinar matahari. Lintang semakin terpojok dan menangis di pelukan ibunya. Beberapa hari setelah kejadian itu, kabar kehamilan Lintang sudah menjadi konsumsi warga. Selaku pemuda desa, Mario memprovokasi rekan sebaya untuk menindak tegas para pelaku penzina. Ia pun mengakui jika dirinya sempat jatuh hati pada Lintang di masa lalu. Setelah dirinya tahu hati Lintang terpaut pada Bayu, Mario dengan ikhlas melepaskan kekasihnya itu. Dengan parang di tangan, Mario berkata jika Bayu sudah mencederai kesucian dan nama baik Lintang. Bahkan Bayu hendak lari dari citra buruknya sendiri dan tidak mengakui perbuatannya itu. Sawung terlihat senang melihat kemarahan Mario yang berapi-api. Ia menyembunyikan rasa senang itu dengan sikap tenang sambil terus memperhatikan.
Beberapa pemuda mulai terprovokasi dengan perkataan Mario. Mereka takut perbuatan zina yang dilakukan Bayu dan Lintang bisa mengundang malapetaka. Mereka berniat mengusir Bayu dan Lintang dari desa sebelum terjadi berbagai hal yang tidak diinginkan. Di waktu yang sama, Bayu pergi ke kebun bersama adik kandungnya yang bernama Endang. Bayu mengaku kesulitan menemui Lintang karena kekasihnya itu sedang dipingit oleh kedua orang tua. Ia juga mendatangi tempat kursus menjahit tempat Lintang menimba keahlian. Nasnya Lintang sudah berhenti les jahit. Bayu meminta bantuan adiknya untuk menyampaikan pesan pada Lintang bahwa ia menunggu perjumpaan di tempat biasa. Endang berbelok menuju ke rumah Lintang dan berpisah dengan Bayu yang menuju ke arah jalur lahar Merapi. Bayu menunggu kedatangan Lintang di tempat itu dan duduk termenung sendirian. Di waktu yang sama, Sawung mengikuti Lintang yang berlari ke arah sungai. Sementara itu, Mario membawa pemuda desa untuk menyerang Bayu saat itu juga. Untungnya Bayu ahli dalam hal bela diri. Meski dikeroyok banyak musuh, Bayu masih bisa menang dan berbalik keadaan. Ia berhasil menyandera satu pemuda dengan celurit yang dibawa mereka. Mario meminta duel 1 lawan 1 dengan Bayu. Bayu menegaskan jika dirinya tidak ingin berkelahi karena kekerasan bukan cara baik untuk menyelesaikan masalah. Bayu tidak menerima semua tuduhan dari warga desa yang menyalahkan dirinya atas kehamilan Lintang. Mario sangat emosi dan sempat menebas leher Bayu. Untungnya tebasan itu tidak bisa menembus kulit Bayu. Tak berselang lama, Lintang datang bersama Sawung setelah berlari kencang dari rumah. Endang menyusul untuk melindungi kakaknya dari ancaman Mario yang mengacungkan golok. Mario menjelaskan bahwa perbuatan Bayu sudah mengotori tanah di dukuh mereka itu. Ia menginginkan darah Bayu untuk membersihkan semua itu. Lintang langsung menjelaskan bahwa dirinya tidak pernah berbuat kotor dengan Bayu ataupun laki-laki lain. Bayu bersumpah atas nama Allah bahwa dirinya tidak pernah melakukan perzinahan yang dituduhkan itu. Ia menegaskan akan tetap menikahi Lintang namun tidak dengan fitnahan keji. Mario meminta Bayu untuk membuktikan bahwa ucapannya itu memang benar. Para pemuda masih tersulut emosi dan berteriak kencang untuk membunuh Bayu saat itu juga. Sawung berbisik di telinga Bayu agar sahabatnya itu melakukan sumpah pocong. Mario mendengar hal itu dan memaksa Bayu untuk sumpah pocong. Karena didesak oleh semua pemuda desa, Lintang menegaskan bahwa dirinya akan melakukan sumpah pocong itu. Bayu terkejut bukan kepalang. Ia sangat melarang Lintang karena sumpah pocong bukan ajaran dalam Islam. Lintang menjelaskan bahwa ia hendak membuktikan kesuciannya di mana tidak ada satu laki-laki pun yang pernah menggaulinya. Bayu masih berusaha menghentikan niat Lintang agar kekasihnya tidak celaka dengan melakukan sumpah pocong. Lintang justru tak terima karena secara tidak langsung Bayu menuduh dirinya hamil seperti apa yang dituduhkan orang lain. Bayu berkata jika dirinya saja yang bersumpah pocong tanpa melibatkan Lintang. Sawung mencoba menengahi dan berkata bahwa Bayu sudah menerima tantangan sumpah pocong itu. Ia akan memberitahukan Pak Lurah dan Kiai Mansur terkait hal tersebut. Pak Joyo langsung marah besar dan memukul Pono yang dianggap lalai menjaga Lintang. Ia tak terima jika putrinya hendak melakukan sumpah pocong dan dikafani. Mario turut meminta maaf karena ia tak tahu jika Lintang menyusul ke sungai dan membela Bayu. Mario hanya ingin mendesak Bayu untuk mengakui perbuatan kotornya itu. Di waktu yang sama, Ibu dan Mbok Yem memohon agar Lintang membatalkan sumpah pocong itu. Lintang justru menegaskan jika dirinya akan baik-baik saja karena ia sendiri tidak pernah berbuat zina. Ia menegaskan bahwa fitnahan keji itu harus segera dihentikan dengan apapun caranya. Malam harinya saat perkumpulan warga, masing-masing kepala keluarga membicarakan tentang dampak dari sumpah pocong. Dalam ritualnya, orang yang melaksanakan sumpah pocong harus dikafani dan diperlakukan seperti jenazah. Mereka yang membuat sumpah palsu bisa mati saat itu juga. Bahkan musibah dan bencana bisa menimpa keturunan, keluarga hingga sanak saudara. Bencana yang ditimbulkan dari sumpah palsu tidak diketahui secara pasti wujudnya dan bisa menimpa kapan saja. Warga mulai resah atas keputusan Bayu yang mau melakukan sumpah pocong itu. Warga Duku Bawah mengadakan pengajian dengan nasi tumpeng untuk mendoakan arwah leluhur termasuk penunggu Gunung Merapi, yaitu kakek Tunggul dan nenek Supi. Sementara itu di Duku Atas, Kiai Maskur memberi nasihat tentang sumpah pocong itu. Ia meminta warga untuk jangan takut dengan sumpah pocong karena tidak ada dalam syariat Islam. Sebagai muslim, sumpah tertinggi bisa dilakukan dengan menyebut asma Allah, yaitu demi Allah atau wallahi.
Kiai Maskur menegaskan saat saudara muslim bersumpah atas nama Allah, maka semua orang harus mempercayai sebagai kebenaran. Namun jika ada yang menyebut nama Allah untuk menutupi kebohongan dan mengucapkan sumpah palsu, maka siksa akan datang pada orang-orang yang berdosa itu. Dan akibat dari sumpah palsu tidak akan menerpa orang lain, baik keluarga ataupun kerabat. Kiai Maskur memberi petuah pada Bayu bahwa Allah akan menunjukkan kebenaran itu. Selesai kumpul warga, beberapa orang bertugas ronda untuk mengamankan desa. Sawung menemani Bayu untuk menemui Lintang di rumahnya. Bayu nekat mengetuk jendela dan masuk ke kamar Lintang. Bayu masih membujuk Lintang agar tidak melakukan sumpah pocong itu. Lintang justru berkata jika ia akan tetap melakukan sumpah pocong demi nama baik Bayu. Dari luar, Sawung melempar ke jendela kamar Pak Joyo untuk membangunkan orang tua Lintang. Pak Joyo terbangun dari tidurnya dan berkata jika Lintang sebaiknya dibawa ke dokter. Bukti kehamilan Lintang bisa digunakan sebagai bukti untuk menuntut Bayu. Ibu tak setuju dengan ide itu. Jika Lintang benar-benar hamil, maka semua orang akan tahu aib keluarga mereka. Bahkan tuntutan di pengadilan akan masuk koran dan dibaca semua orang. Di waktu yang sama, Lintang ketar-ketir takut keberadaan Bayu dilihat orang tuanya. Tak berselang lama, terdengar suara warga yang berteriak sambil mengejar seseorang. Mereka curiga dengan gelagat aneh di dekat rumah Lintang. Ternyata Sawung sengaja mundar-mandir hingga dikira mau mencuri. Sawung mengaku sedang menjaga rumah Lintang agar tak ada warga duku atas yang mengganggu gadis itu lagi. Pak Joyo dan istrinya keluar dari rumah untuk memeriksa keributan yang terjadi. Sawung langsung menjelaskan jika dirinya sedang ronda keliling kampung. Pagi berikutnya, warga berkumpul di rumah Bayu untuk menyaksikan pelaksanaan sumpah pocong. Pak Lurah memastikan terlebih dahulu bahwa Bayu dan Lintang tidak mendapat paksaan dari luar untuk melaksanakan sumpah pocong itu. Orang yang melakukan sumpah berniat membuktikan kebenaran dari perkataan yang mereka ucapkan. Setelah diambil sumpah, orang yang dinyatakan benar tidak boleh ada fitnahan lanjutan. Namun jika orang itu berbohong terhadap sumpahnya sendiri, maka kutukan dari sumpah pocong akan menimpa dirinya sendiri. Pak Lurah memberi nasihat agar mereka berdua membatalkan sumpah pocong itu. Terlebih usia Lintang dan Bayu masih sangat muda. Dengan masa depan yang masih panjang, ia tidak mau sumpah itu justru membawa malapetaka bagi kedua belah pihak. Lintang dan Bayu kompak menggelengkan kepala. Mereka bersikukuh untuk melakukan ritual sumpah pocong itu. Pak Lurah mempersilahkan Kiai Maskur untuk memulai jalannya upacara sumpah. Kiai membimbing warga untuk berkumpul di masjid karena sumpah harus dilakukan di tempat suci. Sesampainya di masjid, Bayu dan Lintang sudah berselimut kain kafan. Mereka diminta untuk tidur menghadap kiblat seperti orang mati. Seorang misterius masih memantau keadaan dari kejauhan. Kiai Maskur memimpin bacaan Al-Fatihah yang diikuti oleh semua warga yang menyaksikan upacara sumpah itu. Saat mendengar lantunan ayat suci, pikiran Bayu dan Lintang melayang ke masa lalu. Mereka sering bermain bersama karena merupakan teman sejak kecil dulu. Kiai Maskur menyentuh kening Lintang dan Bayu. Ia meminta mereka berdua untuk menirukan ucapannya. Pengucapan sumpah dimulai dengan basmalah. Pada hari ini saya bersumpah. Mereka berkata jika benar melakukan perbuatan kotor, maka mereka bersiap menerima azab dari Allah baik di dunia maupun di akhirat. Selesai mengucapkan sumpah, Kiai Maskur mengucap hamdalah sambil membaca doa. Lintang dan Bayu melepaskan kain kafan itu karena upacara pengucapan sumpah pocong telah usai. Kiai Maskur menegaskan sudah tidak boleh ada tuduhan ataupun prasangka dan fitnah terhadap Lintang dan Bayu lagi karena mereka sudah mengucapkan sumpah. Warga harus percaya jika mereka berdua masih bersih dan tidak melakukan hal terlarang. Kiai Maskur memberi imbauan agar sumpah pocong itu menjadi terakhir kali dan tidak boleh terulang di kemudian hari. Ia menegaskan bahwa sumpah pocong tidak pernah ada dalam ajaran Islam. Kebenaran harus tetap ditegakkan dengan cara yang lebih syar'i dan sesuai tuntunan Rasulullah. Endang sampai menangis memeluk Lintang karena kasihan melihat calon iparnya itu. Malam harinya semua tampak baik-baik saja dan lebih tenang dari malam lainnya. Bayu meminta izin hendak pergi ke duku bawah untuk memastikan kondisi Lintang. Endang ingin ikut dengan Bayu karena khawatir dengan kondisi Lintang. Pak Karso melarang anaknya untuk pergi. Ia meminta Bayu dan Endang untuk tidak gegabah karena mereka harus tetap tenang dalam menghadapi semua ujian itu. Pagi berikutnya Bayu keluar dari rumah dengan menaiki sepeda. Sementara itu Lintang sudah bersiap untuk pergi kursus jahit lagi.
Ibu tidak membiarkan Lintang pergi karena perut putrinya masih tampak besar. Ibu percaya jika putrinya tidak hamil, namun tetangga mereka belum tentu akan percaya juga. Lintang menangis sambil masuk ke dalam kamar. Gadis itu memukuli perutnya sendiri hingga membuat ibu dan Boyem panik bukan main. Teriakan anak kecil terdengar nyaring mengatakan bahwa Bayu tertimpa celaka. Ternyata Bayu jatuh di sawah hingga sepedanya ringsek dan rodanya bengkok. Warga langsung membicarakan hal itu karena mereka yakin kesialan akan menimpa Bayu akibat dari sumpah pocong. Tempe di warung ikut busuk padahal baru dibuat tadi malam. Warga lain percaya jika pagi tadi beberapa ayamnya kejang-kejang lalu mati. Bahkan tanaman tembakau yang tumbuh di kebun Bayu tiba-tiba layu tanpa sebab. Petani yang melihat Bayu langsung berkata jika Bayu kena apes akibat sumpah pocong. Tangan Bayu terasa kebas dan dipijit oleh ayahnya. Pak Karso berusaha menenangkan hati Bayu dan berkata jika lengan Bayu terkena salah urat. Ia mengurut secara perlahan dan meminta Bayu untuk tidak merisaukan desas-desus warga yang mengaitkan segala kejadian dengan sumpah pocong. Sebagai lurah, Pak Dirgo berkunjung ke rumah Bayu untuk mengkonfirmasi bibit tembakau yang mati di ladang duku atas. Bayu membenarkan hal itu dan meminta bantuan Pak Dirgo untuk mendatangkan bibit tembakau yang baru. Jika mereka tidak cepat, panen tembakau bisa terlambat dan musim panas terlewat begitu saja. Pak Dirgo meminta Bayu untuk segera mengurus proses kredit bank agar bisa segera membeli bibit baru. Di waktu yang sama, Boyem menceritakan berbagai kejadian aneh yang terjadi di duku atas. Ia menduga kesialan itu akibat dari sumpah pocong Bayu. Ibu Lintang tidak terkejut mendengar hal itu. Ia ingin memberi pemahaman pada Bayu bahwa sumpah pocong itu bukan permainan belaka. Ibu Lintang masih menuduh Bayu sebagai orang yang menghamili Lintang. Bayu menegaskan jika tanaman tembakau di duku bawah juga banyak yang mati seperti duku atas. Bahkan sumber air mulai menipis hingga ladang warga pun ikut mengering. Boyem hendak berkata jika Lintang benar-benar hamil namun ia takut majikannya marah. Siang itu Lintang ditemui dua teman dekatnya yang berada satu kelas di tempat kursus jahit. Mereka bercerita pelajaran menjahit dan mempraktikkan cara memotong kebaya. Perut Lintang tampak kian membesar. Ia tidak bisa pergi kemanapun juga. Lintang mengaku rindu dengan teman-temannya di mana perut besar itu menjadi penghalangnya. Lintang tak mengerti apa penyebab perutnya besar seperti itu. Lintang meminta bantuan Dini dan Indri untuk membawanya ke dokter. Ia yakin perut besarnya itu bukan karena hamil. Di tempat lain, Bayu berbincang dengan adiknya atas keprihatinan yang menimpa Lintang. Endang meminta sang kakak untuk mengalah dan pura-pura mengakui semuanya. Bayu tetap berpegang teguh pada prinsipnya bahwa ia memang tidak pernah menggauli Lintang. Saat Bayu bertemu dengan Lintang pun gadis itu bersikeras mengatakan jika dirinya masih suci. Bayu ikut bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi. Malam harinya Lintang sakit lagi hingga demam tinggi. Bayu hanya bisa merenung di kamarnya sambil memikirkan Lintang. Ia teringat masa kecil yang penuh kenangan dan sering bermain bersama Lintang. Pagi harinya kondisi Lintang sudah membaik. Sementara itu Endang berteriak memanggil ayah ibunya setelah melihat Bayu bersimbah darah. Mereka pergi ke kamar mandi dan menyaksikan sendiri kucuran darah yang keluar dari selangkangan Bayu. Ibu sampai berkata jika kejadian itu bukan hal yang wajar. Ia meminta Bayu untuk bertaubat dan memohon ampun pada Allah. Pak Karso meminta Bayu untuk segera menikahi Lintang. Ia hendak meminta bantuan Pak Dirgo dan Kiai Maskur agar pernikahan itu dipercepat. Di tempat lain, Kiai Maskur berjalan ke masjid sambil memberi petuah tentang ujian yang dihadapi Nabi. Kali itu Nabi mendapat perlakuan keji hingga tubuhnya dilempari batu. Meski dicaci maki, kekuatan iman Nabi tidak pernah goyah. Keteguhan hati Nabi memberi kekuatan fisik pada manusia yang penuh batasan. Malam harinya Pak Karso digeruduk warga desa. Mereka mempertanyakan kebenaran dari penyakit aneh yang diderita Bayu. Pak Karso tidak bisa menutupi lagi dan menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Ia berkata jika Bayu mengalami kencing darah dan juga buah zakarnya membengkak. Mereka mendesak Pak Karso untuk melakukan sesuatu sebelum malapetaka melanda satu desa. Bayu mendapat nasihat dari ibu dan adiknya untuk mengakui saja jika dirinya memang menghamili Lintang. Warga desa pun meyakini jika kesialan yang terus mendera adalah akibat dari sumpah palsu antara Bayu dan Lintang. Mereka membawa bukti dari kesialan yang merembet ke seluruh warga.
Beberapa anak tiba-tiba sakit dan jatuh dari pohon sampai patah tulang. Mereka memaksa Pak Karso untuk mengucilkan Bayu dan memindahkan Bayu ke tempat yang jauh. Pak Dirgo berusaha menenangkan warga yang murka. Pak Dirgo berbisik ke telinga Pak Karso dengan memberi saran terbaik untuk menenangkan warga. Pak Karso pun akhirnya setuju untuk memindahkan Bayu keluar desa agar warga tidak terkena imbas dari sumpah pocong itu. Bahkan Pak Karso bersedia membawa Bayu pergi esok hari agar tidak membebani warga desa lagi. Pak Dirgo meminta seluruh warga untuk bubar dan pulang ke rumah masing-masing. Pagi berikutnya, Sawung datang ke rumah Lintang di pagi buta. Ia menyampaikan kabar bahwa Bayu hendak diasingkan keluar desa. Lintang tak terima dan berkata bahwa Bayu tidak bersalah. Gadis itu pergi dari rumah untuk menyusul Bayu. Pono dan Boyem kelimpungan mencegah Lintang yang tetap bersikeras pergi. Sementara itu Bayu belum bisa pergi karena rumahnya jadi sasaran kemarahan warga desa. Anak-anak mulai melempari rumah Bayu dengan kerikil sambil mengusir Bayu dari desanya sendiri. Mario berusaha mencegah Lintang namun gadis itu tetap bersikeras pergi. Anak-anak ikut mengejar Lintang untuk melihat apa yang terjadi. Lintang menghentikan tingkah anak-anak yang sedang melempari batu ke rumah Bayu. Lintang berkata jika Bayu adalah orang yang jujur dan tidak layak dikucilkan. Lintang memaksa ingin bertemu dengan Bayu, namun yang keluar dari rumah hanya ibu dan Endang. Boyem menemui Pak Joyo di kantor lurah untuk memberitahu jika Lintang kabur ke rumah Bayu. Pak Joyo bersama Pak Dirgo langsung menyusul ke sana. Di hadapan warga desa, Lintang kembali mengucap sumpahnya atas nama Allah jika dirinya dan Bayu tidak pernah melakukan hubungan terlarang. Lintang menangis sambil berkata jika Bayu tidak pernah menjamahnya apalagi menidurinya. Ibu Bayu menangis memeluk Lintang karena kasihan dengan perut besarnya itu. Bayu hanya bisa sembunyi di dalam kamar karena kulitnya terkena penyakit hingga muncul bercak kemerahan. Pak Joyo marah besar melihat putrinya keluar rumah dalam kondisi perut besarnya. Ia merasa dipermalukan di hadapan warga desa hingga martabat keluarga ikut jatuh. Lintang memohon untuk bertemu Bayu dan berjanji tidak akan menemuinya lagi. Ia sampai bersujud di hadapan ibu Bayu agar dipertemukan sekali saja. Bayu tak tega melihat Lintang menangis sesenggukan. Bayu pun keluar dari rumah dengan kondisi tubuh yang lemah. Lintang meminta maaf pada Bayu karena perutnya yang membesar membuat Bayu terkena fitnahan. Bayu berbalik meminta maaf. Ia meminta Lintang untuk melanjutkan hidupnya karena ia hendak pergi ke tempat yang jauh. Bayu bersedia dikucilkan agar tidak menjadi petaka bagi seluruh warga desa. Lintang langsung jatuh pingsan setelah Bayu mengakhiri hubungan mereka berdua. Sawung mengucapkan niatnya untuk menikahi Lintang. Ia meminta izin pada Bayu dan semua warga desa untuk menjadi ayah dari bayi yang ada di kandungan Lintang. Sawung berkata Bayu akan sembuh dari penyakitnya dan masalah bisa terselesaikan. Ia berjanji akan menyayangi Lintang dan anaknya dengan sepenuh hati. Sawung hanya ingin menyatukan kerukunan antara duku atas dan duku bawah seperti dulu lagi. Ia pun mendapat dukungan penuh dari warga yang menyaksikan termasuk mendapat restu dari orang tua Lintang. Beberapa hari setelahnya, Bayu sudah berada di pengasingan dan tinggal di gubuk kecil tengah hutan. Endang selalu datang untuk membawakan makanan. Bayu memilih untuk hanya beribadah agar hatinya bisa tenang. Di tempat lain, Sawung dan pamannya berkunjung ke rumah Lintang untuk menentukan hari pernikahan. Pak Winoto mengaku sudah memiliki tanggal baik untuk melangsungkan pernikahan Lintang dan Sawung. Lintang langsung menolak dan berkata jika Sawung tidak seharusnya mendapat imbas dari semua yang terjadi. Lintang berkata jika ia tidak bisa menerima kebaikan Sawung yang sudah bersedia menikahinya. Sawung dan pamannya langsung pamit pulang sambil melangsungkan kesediaannya untuk menunggu. Mereka yakin Lintang akan berubah pikiran setelah didesak oleh keadaan. Sepulang dari rumah Lintang, Mario melihat Sawung berjalan bersama pamannya. Malam harinya, Sawung pergi ke rumah padenya, yaitu sosok pria misterius yang sering memantau Lintang dari kejauhan. Sawung mengaku bingung dengan Lintang karena ia sudah melakukan semua sesuai rencana. Anehnya Lintang tetap menolak lamaran Sawung. Ia meminta obat penawar pada padenya agar bisa menaklukkan hati Lintang. Pak De Sawung yang merupakan dukun itu tak bisa membantu lagi. Ia bersedia memenuhi semua persyaratan agar Lintang mau menikah dengan dirinya. Sawung sampai memohon agar bisa menikah dengan Lintang karena gadis itu adalah pujaannya sejak kecil dulu.
Karena Sawung sangat memaksa, Pak D mau menolong untuk yang terakhir kali. Ia memberi cincin batu aki biru yang tidak bisa dilepaskan seumur hidup. Cincin itu adalah pengikat Pak D dan Sawung. Jika Sawung mengingkari janji dan tidak melakukan perintah Pak D-nya, maka nyawanya yang akan jadi pengganti. Sawung melengking pergi setelah mendapatkan cincin itu. Mario melihat semua yang dilakukan Sawung dan mulai menaruh curiga. Sepulang dari rumah Pak D-nya, Sawung mengetuk pintu kamar Lintang. Gadis itu mengira yang datang adalah Bayu. Sawung berbohong jika Bayu hendak bertemu dan sedang menunggu di tempat rahasia. Lintang melihat cincin batu biru dan langsung menuruti semua perkataan Sawung. Gadis itu dibawa ke rumah Pak D-nya sementara Lintang berteriak memanggil Bayu. Pak D menyuruh Lintang untuk menenggak air dalam kendi. Ia berdalih bahwa Bayu akan kembali pada Lintang jika gadis itu mau menuruti perkataannya. Karena Lintang masih mencintai Bayu, ia pun menuruti perintah sang dukun. Saat Lintang hendak menenggak air mantra itu, tiba-tiba Mas Bayu! Bayu mendobrak rumah sang dukun setelah mendengar kabar dari Mario. Mario pun ikut membantu Bayu untuk menyelamatkan Lintang. Sawung langsung menyerang dengan menggunakan keris pusaka. Mereka sempat bertarung hingga Bayu terjatuh lemah. Bayu memberi serangan balasan dan berhasil melumpuhkan Sawung. Saat ia hendak membunuh pria itu, Lintang menghentikan aksinya. Bagaimanapun juga, Sawung sering berbuat baik dengan mereka berdua. Sawung akhirnya mengaku jika selama ini dirinya lah yang mencelakai Bayu dan Lintang. Bayu mulai merasa iba dan mendekati Sawung. Ternyata Sawung hanya pura-pura dan langsung mencekik Bayu. Sawung mencekik leher Bayu sementara Mario berusaha membantu untuk menghancurkan media ritual Mbah Dukun. Mario bertarung melawan dukun itu, namun kekuatannya tak bisa menandingi. Bayu berusaha melawan dan menolong Lintang yang dicengkram oleh dukun keparat. Sawung bangkit dengan membawa keris dan menusuk tubuh Bayu dari belakang. Tak disangka, keris itu justru menusuk tubuh Pak D-nya sendiri. Dalam kondisi sekarat, dukun itu berkata bahwa cincin yang dipakai Sawung akan membuat jarinya membusuk dalam jangka waktu 7 hari. Sawung akan tersiksa selama 49 hari sampai ajalnya tiba. Dukun itu meninggal dunia sementara Sawung memilih untuk menusuk tubuhnya sendiri dengan keris. Sebelum mati, Sawung berkata bahwa cincin yang ia berikan pada Bayu adalah sumber dari segala penyakit aneh. Hanya ia yang bisa melepaskan cincin di jari Bayu dan hanya Bayu yang bisa melepaskan cincin di jari Lintang. Warga desa berlari menuju ke rumah dukun jahat itu sambil berteriak mencari Lintang. Untungnya mereka bisa selamat dari kutukan sihir dukun dan kembali seperti sedia kala. Penyakit di tubuh Bayu langsung sembuh dan perut Lintang kembali mengempis. Akhirnya warga desa mengetahui yang sebenarnya bahwa Sawunglah penyebab dari segala malapetaka. Dan film pun berakhir. Tak hanya bercerita tentang mistik dan sumpah pocong, film ini mengandung beberapa pesan moral yang sangat kuat. Konflik utama muncul ketika Lintang dituduh hamil akibat berhubungan dengan Bayu. Hal ini menggambarkan karakter masyarakat yang langsung mempercayai gosip tanpa mencari kebenaran terlebih dahulu. Film ini menunjukkan bagaimana fitnah dan prasangka dapat menghancurkan nama baik dan masa depan. Tokoh Sawung menggunakan cara licik dan kekuatan gaib untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Sosok Sawung menggambarkan manusia yang penuh ambisi, iri hati, dan obsesi hingga menghalalkan segala kejahatan yang merugikan banyak orang. Pada akhirnya Allah akan menunjukkan kebenaran dan melindungi hambanya yang terzolimi. Perjuangan Bayu untuk mempertahankan kebenaran di tengah fitnah serta kesabaran Lintang dalam menghadapi musibah menjadi jalan yang mendatangkan pertolongan Allah. Sebagaimana disebutkan dalam surat At-Talaq ayat 2 di mana Allah akan membukakan jalan keluar bagi mereka yang bertakwa. Dan Allah memberi rezeki serta pertolongan itu dari arah yang tidak disangka-sangka. Terima kasih dan sampai jumpa.